Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nur Syadi MEISY selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 atas nama Ahmad Hendrawansyah, Silvi Irawati, dan Roefatul Afifah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Nilai Waktu Uang atau Time Value of Money. Baiklah, selanjutnya materi akan kami bacakan secara bergiliran. Pembahasan pertama yaitu pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Time value of money atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan nilai waktu uang adalah salah satu teori dasar dalam pengelolaan uang. Teori atau konsep time value of money ini menyatakan bahwa nilai uang yang kita miliki saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Dengan konsep yang sama, jika kita menabungkan Rp 10 juta pada deposito bank dengan bunga tertentu pada saat ini, maka 6 tahun kemudian jumlah uang kita akan bertambah juga, yang dikarenakan adanya penambahan bunga dari bank. Oleh karena itu, konsep atau teori time value of money atau nilai waktu uang ini pada umumnya dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, menabung, memberikan pinjaman, dan menentukan tarif sewa. Metode-metode dalam time value of money. Konsep waktu uang bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu nilai yang akan datang, future value, dan nilai sekarang atau present value. Nilai yang akan datang atau future value adalah nilai uang di waktu akan datang dari jumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang bervariasi pada tingkat bunga yang berlaku. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi FV, yaitu rate atau tingkat suku bunga pada periode tertentu, bisa per bulan ataupun per tahun, per jumlah angsuran yang dilakukan. PV, nilai saat ini yang akan dihitung nilai akan datangnya. Type, jika bernilai 1 pembayaran dilakukan di awal periode, jika bernilai 0 pembayaran dilakukan di akhir periode. Uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang akan datang adalah kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Nilai dari uang akan datang ini sendiri bisa ditentukan dengan menggalikan tingkat bunga dengan pokok pinjaman pada periode tertentu. Rumus matematika untuk future value ini sendiri masih sama dengan rumus present value di atas, sehingga didapat rumusan FV sama dengan PV dalam kurung 1 dikali 1 tutup kurung N. 2. Nilai sekarang. Nilai sekarang adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang dilakukan adalah dengan pemajemukan terbalik. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari komponen value, nilai majemuk adalah besarnya jumlah uang pada pemulaan periode atas dasar tingkat bunga tertunda dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Tingkat diskonto, discount rates, adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi beresiko sama yang akan beresiko sama yang akan didiskonkan setara Wilder 2018.
Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Rumus matematika untuk present value ini adalah VF F1 atau 1 tambah 1 N dengan FF present value nilai sekarang, VF future value nilai akan datang pada tahun ke N, I interest tingkat suku bunga, N jumlah tahun. 3. Anuitas nilai masa datang dan masa sekarang. Anuitas merupakan suatu pembayaran penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jumlah waktu tertentu. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala dengan suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contohnya yang umum dijumpai dari anuitas ini adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Anuitas sendiri ada dua jenis, yaitu anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayaran dan penerimanya terjadi pada akhir periode. Anuitas jauh tempo, yaitu anuitas pembayaran atau penerimanya dilakukan di awal periode. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.